Karena pada dasarnya baik menurut kita, itu belum tentu baik menurut Allah. Yang harus kita perbaiki itu adalah diri kita dulu. Banyak orang yang tidak paham, ketika dia punya masalah, dia langsung mengkambing hitamkan orang lain, langsung menyalahkan orang lain. Lalu banyaklah zikir, dan zikir di sini saya berikan dua zikir, dua amalan untuk Anda. Dan ini masyhur, hampir semua orang yang paham mengamalkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan membahas tema besarnya Rahasia Kajaban Doa atau RKD, yaitu bagaimana caranya menyembuhkan luka batin. Saya rasa ini adalah pertanyaan Anda semuanya, di mana akhir-akhir ini saya sering sekali membahas tentang luka batin itu apa, bagaimana bentuknya, kemudian dampak dari luka batin itu apa. Ya sederhananya bahasanya luka batin. Kalau secara umum mungkin bentuknya kekecewaan, kesedihan, ya, kesalahan dan lain sebagainya, sehingga membuat diri kita tidak bahagia. Nah, di video kali ini saya akan kupas tuntas dari mulai tata caranya, bagaimana agar bisa meraih hidup yang bahagia. Tentunya dengan menyembuhkan luka batin terlebih dahulu. Yang pertama kita perlu sadari dan perlu kita ketahui bahwa kesalahan kita yang paling mungkin tidak fatal, hanya saja kesalahan kita yang bisa berdampak malah permasalahan hidup kita ini tidak selesai adalah ketika kita punya masalah yang muncul di pikiran kita yang pertama adalah kepada siapa kita harus cerita. Padahal sebenarnya tidak harus kita cerita kepada orang lain. Kalaupun Anda boleh cerita, ya kepada orang-orang yang benar-benar Anda percaya dan tidak mungkin menyakiti Anda di kemudian hari. Dalam hal ini sesuai pengalaman saya sih ya, adalah guru saya. Jadi ketika saya merasa saya punya masalah, pertama kali untuk saya curhati, untuk saya ajak diskusi agar bisa menemukan jawaban dari permasalahan saya adalah guru saya. Ya, bagi Anda yang merasa punya guru, coba silaturahim ke dia, bicara kepada mereka tentang permasalahan Anda. Karena insya Allah seorang guru itu akan memberikan petuah-petuah yang bijak, solusi-solusi yang insya Allah baik untuk bisa kamu jalani. Nah, dalam hal ini juga indahnya, ternyata Allah juga hibur kita loh. Allah juga memberikan semangat kepada kita yang merasa lemah, merasa sedih, merasa kecewa. Ada satu kalimat yang indah dari Allah untuk penyemangat kita semuanya. Dan sekaligus ini menurut saya adalah kalimat hiburan dari Allah untuk menyemangati hamba-hamba yang sedang lemah, hamba-hamba yang sedang bersedih. Allah mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah engkau merasa lemah, jangan pula engkau merasa bersedih hati. Karena pada dasarnya kamu adalah makhluk yang mulia jika kamu beriman. Jadi selama kita masih meletakkan iman kepada Allah, kita tergolong orang-orang yang mulia. Sekalipun tidak bisa kita pungkiri, kita punya masalah, kemudian kita lemah, kita sedih. Tapi ingat, ternyata ini perintah dari Allah bahwa kita nggak boleh sedih. Kita harus menerima setiap keadaan yang menurut kita tidak baik. Karena pada dasarnya baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita pun belum tentu buruk menurut Allah. Artinya setiap apapun yang terjadi itu sudah pasti yang terbaik versi Allah. Dan Allah itu tidak akan salah merencanakan sesuatu pada manusia, pada hambanya. Karena Allah itu sebaik-baik perencana. Allah yang paling baik rencananya. Jadi perencana kita ini bisa jadi tidak baik untuk kita. Itulah kenapa saya pernah dan sering sekali saya mengatakan bahwa ketika doa saya dikabulkan, saya senang. Tetapi ketika doa saya tidak dikabulkan pun saya senang. Artinya ketika doa saya tidak dikabulkan, Allah punya rencana yang lebih baik daripada rencana saya. Saya yakin, saya percaya bahwa setiap apa yang sudah direncanakan Allah itu pasti baik pada akhirnya. Nah, sekarang kita bicara caranya ya, bagaimana cara mengatasinya. Mengatasi kesedihan, mengatasi luka di dalam hati. Kalau saya pribadi, saya belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun saya tidak tahu saya sedang dekat atau tidak kepada Allah. Tapi yang jelas dengan berzikir itu bisa membuat hati ini menjadi luluh, menjadi lembut. Dimana ketika orang berzikir itu harusnya energi dari zikir itu bisa membuatnya menjadi lembut. Bisa membuat hatinya menjadi lembut, menjadi lebih tenang. Seperti yang Allah katakan, ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Hanya dengan mengingat Allah. Makna mengingat di sini
adalah zikir. Dan zikir itu bermakna mengingat dan menyebut. Jadi setiap kali Anda mengingat nama Allah, mengingat kebesaran Allah, Anda akan merasakan ketenangan di situ. Tapi perlu saya jelaskan bab zikir ini ya. Banyak orang yang salah kaprah. Ketika dia berzikir, dia menumpukan harapan pada wiritannya, pada zikirnya. Padahal sejatinya zikir itu membuat hati kita dulu tenang. Jadi zikir itu diperuntukkan untuk diri kita, untuk hati kita. Di balik zikir itu ada makna. Zikir itu adalah kalam. Yang kita sering amalkan itu adalah kalam. Dan setiap kalam itu memiliki energi. Dan tujuan energi itu diperuntukkan untuk hati. Dan ketika hatinya luluh, hatinya lembut, maka ketenangan akan didapatkan. Itulah tujuan orang mengingat Allah dengan cara berzikir. Jadi apapun zikirnya, apapun wiritannya, itu sebenarnya baik asal niatnya benar. Nah, dalam hal ini, zikir yang paling sering saya amalkan dan boleh Anda amalkan setiap saat, setiap waktu, tidak peduli berapa kali Anda membacanya. Ada dua amalan di sini. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahwa cukuplah Allah sebagai penolong kita dan Allah lah sebaik-baiknya pertolongan. Jadi sandarkan hati ini kepada Allah. Anda amalkan ini seingatnya Anda, tapi berusahalah untuk terus ingat berzikir ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekali lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita lihat dari artinya, ini adalah komunikasi dua arah. Ini amalan dibaca oleh Nabi Allah Yunus ketika berada di dalam perut ikan dengan penuh kegelapan. Dan akhirnya lewat zikir inilah, sebab zikir inilah Allah keluarkan dari kegelapan tersebut. Ini bisa menjadi makna bahwa ketika kita punya masalah, lalu kita tepat mengamalkannya, tepat merasakan zikir ini, Allah akan keluarkan dari permasalahan kita dengan makna kegelapan itu. Jadi dua amalan ini yang selalu saya baca. Saya tidak peduli saya sedang punya masalah kah atau saya tidak sedang punya masalah. Dua amalan ini adalah dua amalan yang terkunci di hati saya. Setiap saat, setiap waktu, setiap saya ingat, saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan ketika saya merasa melakukan sebuah kesalahan, saya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan kalau saya perhatikan, Allah sangat luar biasa kasih keajaiban. Wasilahnya adalah dua amalan ini. Ya mungkin nanti Anda akan komen bagaimana dengan sholawat. Sholawat juga iya, kalau sholawat itu pasti. Tetapi untuk dua amalan ini karomahnya sangat luar biasa. Maka amalkan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dengan harapan kita hanya semata-mata bertumpu bersandar kepada Allah. Dan tidak ada sebaik-baiknya sandaran kecuali Allah itu sendiri. Dan kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa ini adalah sebuah pengakuan. Pengakuan kita kepada Allah, dan ini bentuk komunikasi dua arah. Di mana kita menyampaikan, mengatakan arti dari kalimat ini, arti dari amalan ini adalah bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah itu sendiri. Yang berhak kita sembah itu hanya Allah. Yang berhak kita jadikan tumpuan harapan itu hanya Allah itu sendiri. Kemudian kita mengagungkan lagi, Maha suci Engkau ya Allah. Di sini menggunakan kata Engkau, tidak menggunakan kata ganti ketiga, tetapi langsung dengan predikat Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Kemudian yang terakhir adalah inni kuntu minadh dhalimin. Kita akui bahwa sejatinya kita yang zalim. Nah, dari wirid ini atau dari kalimat ini, ayat ini, kita belajar satu hal yang sangat berharga, bahwasanya apapun keadaannya, kita tidak dianjurkan untuk menyalahkan eksternal, tidak dianjurkan untuk menyalahkan orang lain. Ternyata kita belajar juga satu hal di sini, bahwa setiap yang terjadi adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Mau kita percaya, mau kita tidak percaya, nyatanya memang yang dolim itu diri kita. Kata dolim ini kita hanya maknai ketika kita berbuat dolim kepada orang lain. Padahal sebenarnya kepada diri sendiri pun kita rentan sekali berbuat dolim, dan bahkan lebih intens, lebih sering daripada kita menzalimi orang lain. Kita lebih sering menzalimi diri sendiri. Dari sini pun kita belajar bahwa ternyata yang harus kita perbaiki itu adalah diri kita dulu. Banyak orang yang tidak paham, ketika dia punya masalah, dia langsung mengkambing hitamkan orang lain, langsung menyalahkan orang lain, langsung mengatakan kalau bukan karena dia mungkin hidup saya tidak akan seperti ini. Itu salah, itu salah. Semuanya terbangun karena pola pikir kita. Ya, kita tidak bisa dirubah oleh orang lain. Kita berubah karena diri kita sendiri. Kalaupun kita bisa dirubah oleh orang lain, mungkin sebatas nasihat saja, dan dari nasihat tersebut kita akan berubah.
atau kita berubah. Tapi kalaupun nasihat itu tidak kita ambil dan kita tidak berubah, nasihat itu tidak akan berdampak apa-apa pada kita. Sekali lagi teman-teman, lebih kepada introspeksi. Amalkan dua amalan ini. Jangan tanya kapan pengabulannya. Yang jelas ketika dua hal ini masuk ke dalam perasaan Anda, masuk ke dalam hati Anda akan menjadi orang yang ridho. Kemudian setelah Anda menjadi orang yang ridho, Anda akan tahu esensi dari syukur itu seperti apa. Bahwasanya hidup kita ini luar biasa. Ini anugerah yang tidak didapat oleh makhluk lain selain manusia. Di dalam diri kita ini Allah sudah sangat berikan keistimewaan yang mungkin Anda masih belum paham ketika saya menyampaikan. Tetapi saya yakin suatu saat akan Anda temukan apa yang saya maksud dengan anugerah yang besar itu. Semuanya berada di dalam diri kita. Sebagai penutup, kesimpulannya di sini adalah cukuplah bersandar kepada Allah. Dan Allah ternyata perintahkan kita untuk tidak lemah karena kita adalah makhluk Allah yang kuat. Allah juga perintahkan untuk tidak bersedih karena memang Allah ciptakan kita bukan untuk bersedih tapi untuk bahagia. Dan solusinya perbanyaklah zikir. Dan zikir di sini saya berikan dua zikir, dua amalan untuk Anda. Dan ini masyhur, hampir semua orang yang faham mengamalkan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian yang terakhir adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amalkan, ikhlas saya sampaikan di sini agar Anda benar-benar sadar ternyata Anda diciptakan dengan istimewa oleh Allah. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.